Halo guys, welcome back to my channel Mikir Santai. Kali ini gue bakal kupas humor dari perspektif filsafat. Bukan sekedar lucu-lucuan, tapi benar-benar nyentuh makna hidup. Kita bakal bahas 3 filsuf legend: Henry Bergson, Friedrich Nietzsche, dan Jean Baudrillard. Siapin mental, ini bakal deep tapi tetap fun. Oke, let's go. Henry Bergson, humor, mesin, dan kehidupan. Humor itu bikin kita sadar kalau kita masih hidup. Coba dipikir, bener nggak kata dia? Henry Bergson adalah filsuf yang ngulik banget soal tawa. Dia bilang kalau humor itu muncul dari konflik antara manusia yang hidup dengan sesuatu yang mekanis atau kaku. Intinya, humor tuh kayak alarm yang ngingetin kita kalau kita terlalu serius atau terlalu kaku kayak robot. Poin penting dari Bergson, pertama, humor adalah koreksi sosial. Ketika seseorang terlalu formal, terlalu tegang, atau nggak fleksibel, humor hadir buat ngebalance. Humor tuh kayak rem, biar kita nggak jadi mesin yang cuma ngikutin pola tanpa makna. Contoh, guru yang kaku banget tiba-tiba salah sebut nama murid. Semua ketawa, bukan buat ngejatuhin dia, tapi buat ngerileks suasana kelas. Kedua, humor butuh jarak. Lo nggak bisa ketawa kalau lagi di tengah tragedi. Tapi begitu lo ngambil jarak emosional, baru bisa ngeh kalau situasi itu absurd banget. Ini gunanya humor, bikin lo relax biar nggak kebawa stres. Kesimpulan Bergson, humor itu kayak rem tangan sosial dan spiritual. Ketawa bikin kita sadar kalau kita hidup, nggak cuma jadi robot yang ngejalanin rutinitas tanpa rasa. Friedrich Nietzsche, humor, nihilisme, dan ketawa pemberontak. Ketawa itu cara buat berdamai sama hidup yang absurd. Pikir lagi guys, bener nggak kata dia? Kalau Bergson fokus sama fungsi sosial humor, Nietzsche bawa kita ke level eksistensial. Buat dia, hidup ini chaos, absurd, dan penuh penderitaan. Kalau kita terlalu serius, kita bakal kalah sama beratnya hidup. Tapi kalau kita bisa ketawa, bahkan di tengah tragedi, itu tandanya kita udah berdamai sama absurditas hidup. Poin penting dari Nietzsche, pertama, ketawa melawan nihilisme. Nihilisme itu kayak perasaan hidup nggak ada artinya. Nietzsche percaya kalau humor adalah cara buat melawan kehampaan itu. Dengan ketawa, lo kayak bilang ke dunia, ya udah, hidup absurd, terus kenapa? Gue masih bisa ketawa kok. Contoh, waktu lo kehabisan uang di ATM, tapi malah bikin jokes soal dompet gue ikut nihilisme. Itu cara lo buat nggak terpuruk. Kedua, humor sebagai kekuatan. Nietzsche ngefans banget sama orang yang bisa bilang yes sama hidup. Bahkan ke bagian hidup yang bikin sakit. Humor adalah ekspresi dari keberanian itu. Tanda kalau lo nggak takut sama dunia. Jadi kesimpulan dari Nietzsche, humor itu pemberontakan. Ketawa adalah tanda lo lebih kuat dari rasa takut, penderitaan, atau absurditas hidup. Jean Baudrillard, humor, simulasi, dan kritik dunia palsu. Ketawa itu senjata buat ngeprank realitas. Pikir lagi guys, bener nggak sih kata dia?
Kita masuk ke filsuf yang paling mind-blowing, Jean Baudrillard. Dia bilang, kalau kita hidup di dunia yang udah nggak asli lagi, segala sesuatu adalah simulasi. Apa yang lo lihat di media, iklan, atau medsos itu cuma realitas palsu. Humor, menurut Baudrillard, adalah cara buat mengungkap ilusi tersebut dan bikin kita sadar kalau hidup ini nggak harus serius-serius amat. Poin penting dari Baudrillard. Pertama, humor itu bentuk kritik. Humor sering muncul dari kontradiksi atau kepalsuan. Misalnya, kita ngetawain influencer yang over dramatis soal skincare. Karena kita tahu, itu lebih buat jualan daripada kejujuran. Dengan ketawa, kita kayak bilang, bro, dunia lo nggak asli. Dan kita nggak bakal terlalu serius soal itu. Contoh, meme yang roast gaya hidup mewah padahal dibaliknya utang kartu kredit. Ketawa kita bikin sistem kapitalisme ini kelihatan absurd. Kedua, humor adalah kebebasan. Dunia yang palsu bikin orang terjebak dalam pola. Humor adalah cara buat keluar dari pola itu. Ketika lo bisa ngetawain sesuatu, lo udah melampaui kontrol yang sistem coba paksakan. Jadi kesimpulan dari Baudrillard, humor itu hacker budaya. Ketawa bikin lo sadar kalau lo nggak harus ikut arus realitas palsu. Kalau kita tarik kesimpulan besar dari ketiga filsuf ini, Bergson, humor bikin kita sadar kalau kita bukan robot. Nietzsche, humor adalah bentuk keberanian menghadapi absurditas hidup. Baudrillard, humor adalah cara melawan realitas palsu. Kalau kita gabungkan dari ketiga filsuf tersebut, humor adalah bukti bahwa manusia itu fleksibel, adaptif, dan berani. Ketawa bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi cara buat bertahan hidup di dunia yang sering kali absurd. Jadi, kalau lo ketawa sama hal kecil, inget ya, itu bukan cuma fun, tapi bikin lo hidup dan sadar. Humor bikin kita nggak kaku kayak mesin. Bikin kita kuat lawan chaosnya hidup. Dan bikin kita bebas dari realitas palsu. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena hidup tanpa ketawa itu kayak kopi tanpa gula. Pahit bro. Sampai jumpa di episode berikutnya.